Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada video kali ini akan mempresentasikan proyek dari pembuatan sistem informasi manajemen aset. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, jadi latar belakang kami membuat sistem informasi manajemen aset ini adalah untuk menginventarisasi dari aset itu sendiri agar memiliki sistem pencatatan secara digital. Karena aset merupakan tulang punggung operasional untuk setiap organisasi atau instansi, sehingga aset dapat mencakup fasilitas fisik seperti gedung, ruang kelas, dan perangkat teknologi informasi seperti komputer, printer, proyektor, hingga perabotan kantor, yang mempresentasikan investasi yang signifikan serta dapat menunjang seluruh kegiatan dari organisasi atau sekolah. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi, tentu aset akan memiliki peningkatan dalam hal jumlah, sehingga pencatatannya akan semakin banyak dan kompleks. Namun, seringkali masih banyak organisasi yang masih mengandalkan dan bergantung pada metode dari pencatatan aset manual atau semi-manual, seperti pembuatan dokumen Word atau spreadsheet. Pendekatan dengan cara ini memiliki berbagai kelemahan, termasuk seperti keterlambatan pelaporan karena sistem yang masih konvensional, serta data yang tidak terinventarisasi. Jadi, pelaporan akan terhambat karena waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan itu sendiri menjadi lebih lama. Karena itu, kami membuat transformasi digital pada sistem pencatatan aset ini, sehingga kami berinisiatif untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen aset sekolah yang terkomputerisasi, terintegrasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau institusi. Kemudian, permasalahan sendiri yang kita kembangkan untuk dipecahkan pada proyek ini diantaranya untuk mengatasi kesulitan pelacakan aset, lalu data aset yang masih tidak terpusat, jadwal pemeliharaan yang mungkin tidak terkelola dengan baik, serta proses audit dan pelaporan yang lambat. Terakhir, masalah yang kami coba untuk atasi dengan pembangunan sistem ini adalah untuk meminimalisir risiko dari kehilangan aset. Sehingga kami berharap sistem ini dapat memenuhi tujuan dan manfaat berikut, seperti membangun basis data yang terpusat, akurat dan mudah diakses, menyediakan fungsionalitas untuk melacak histori, lokasi, dan setiap aset secara digital statusnya seperti apa. Kemudian mengotomatisasikan proses penjadwalan pemeliharaan aset dan perhitungan penyusunan nilai aset. Selain itu, kami berharap sistem ini juga dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pembuatan laporan aset untuk keperluan audit dan manajerial. Manfaat yang kami coba harapkan agar dapat diberikan dari sistem ini adalah meningkatnya efisiensi waktu dan tenaga dalam pengelolaan administrasi untuk aset-aset ini, kemudian optimalisasi siklus hidup dari aset itu sendiri, mulai dari pengadaan hingga penghapusan, meningkatnya akurasi data untuk pelaporan keuangan dan perencanaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis terkait pengelolaan aset organisasi. Kami mendeskripsikan produk ini sebagai sistem informasi manajemen aset sekolah yang berfungsi sebagai platform untuk melakukan pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki oleh sekolah. Di kelompok kami sering menyebut sistem ini sebagai SIMAS. Aplikasi ini dirancang untuk dapat diakses melalui perambangan web atau web browser di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, sehingga tidak memerlukan
perangkat yang besar. Bahkan kami juga berencana untuk membangun sistem ini agar bisa mendukung tampilan di perangkat mobile. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan kerangka kerja Laravel serta didukung oleh database dari MySQL. Untuk perancangan dari sistem ini, keuntungan yang diharapkan adalah tata kelola aset yang unggul, menciptakan sistem manajemen aset yang modern, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good institutional governance, mampu melakukan penghematan anggaran karena dapat mengurangi biaya yang timbul dari kerusakan aset akibat perawatan yang terlambat dan menekan angka kehilangan aset, meningkatkan keamanan setiap aset karena akan memiliki penanggung jawab yang jelas dan tercatat di dalam sistem, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Serta dengan adanya sistem ini, institusi dapat memiliki dasar perencanaan yang solid, karena data yang akurat dari sistem dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk merencanakan pengadaan aset baru dan alokasi untuk anggaran di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram, dan ERD. Pertama yaitu use case diagram. Pada situs Simas yang kami buat, terdapat dua aktor yaitu pimpinan dan woman. Yang keduanya memiliki fitur login dan logout akun, mengimpor data termasuk import lintas satuan, menambah aset, dan juga termasuk tambah aset lintas satuan, mengubah aset termasuk ubah aset lintas satuan, hapus aset termasuk hapus aset lintas satuan, lalu ada ekspor data termasuk ekspor lintas satuan, dan untuk pimpinan terdapat tambahan yaitu bisa menambah akun, menambah satuan, hapus akun, dan hapus satuan. Selanjutnya ada activity diagram untuk login. Pertama, user mengakses halaman masuk Simas, lalu sistem menampilkan halaman masuk. Selanjutnya pengguna masuk dengan kredensial akun, lalu sistem akan melakukan autentikasi. Jika gagal akan kembali ke halaman login. Jika berhasil, user akan masuk ke dashboard dari situs Simas. Lalu ada activity diagram, menambah data aset baru. Setelah user login, user mengakses halaman tambah aset, lalu sistem membuka halaman tambah aset. Setelah itu user memasukkan data aset yang akan ditambahkan, lalu sistem akan memeriksa keunikan data. Jika berhasil, data akan ditambahkan. Selanjutnya, activity diagram mengubah data aset. Setelah login, user mengakses halaman kelola aset, lalu sistem akan membuka halaman kelola aset. Setelah itu, user mengakses tombol akses untuk membuka halaman detail barang. Lalu sistem akan membuka halaman dari detail barang. Selanjutnya, user melakukan pengubahan data. Jika gagal, akan kembali ke halaman ubah aset. Jika berhasil, data akan berhasil diubah. Selanjutnya, activity diagram penghapusan data aset. Setelah user login, user mengakses halaman detail aset,
dan sistem akan menampilkan halaman yang dituju. Selanjutnya, user memilih aset yang akan dihapus. Sistem akan menampilkan alat konfirmasi. Jika user memilih tidak, maka akan kembali ke halaman detail aset. Jika iya, aset akan dihapus. Selanjutnya ada IRD dari situs SIMAS. Terdapat 3 entitas utama yang saling berelasi, yaitu user, aset, dan satuan. User kesatuan memiliki kardinalitas banyak ke 1, di mana banyak user dapat berada di bawah satu satuan kerja. Namun satu user hanya memiliki satu satuan. Lalu user ke aset. Satu user bisa mengelola banyak aset. Lalu satuan ke aset memiliki kardinalitas 1 ke banyak, yaitu suatu satuan kerja memiliki banyak aset inventaris. Baik, sekarang saya akan melakukan perkenalan pada sistem aset yang sudah kita buat. Di sini kita pada halaman pertama kita langsung diarahkan kepada halaman login. Di sini kita bisa langsung saja login ke sistemnya dengan memasukkan email dan password yang ada, dan kita tunggu untuk prosesnya. Di sini kita sudah masuk di halaman dashboard. Bisa terlihat di sini ada card kecil yang ada 3 di sini. Lalu ada top 5 barang-barang aset terbaru. Tentunya tergantung pada timnya. Kalau tim misalkan TKJ, maka dia akan menampilkan barang-barang di tim TKJ. Lalu berlanjut lagi, kita kelola aset di sini di menu cepat untuk melihat aset-aset secara keseluruhan. Ini aset-aset yang ada. Di sini ada beberapa fitur seperti import CSV, lalu ekspor, dan tambah aset. Import digunakan untuk menambahkan aset di dalam sini. Nah, di sini juga sudah disediakan CSV ya. Nanti template-nya ini diubah, disesuaikan dengan lapangan yang ada, barang yang ada di lapangan, lalu kita taruh di dalam sini. Kembali. Nah, selanjutnya di sini ada tambah aset. Yang di sini yang lebih manual. Misalkan kita ingin menambahkan satu aset laptop V3. Nah, ini opsional. Kalau ada bisa. Nah, ini jumlahnya misalkan kita tambahkan 4. Nah, ini harga per unitnya ini harus diisi. Jadi misalkan 2 juta. Nah, ini tanggal masuknya kapan, terus kondisinya bagaimana. Misalkan kita pilih kondisi keseluruhannya itu baik ya. Kita lihat di sini, dan kita menunggu prosesnya. Dan yang kita bisa memasukkan laptop 3 2 1. Kita masuk ke aksi. Di sini ada detail aset. Di sini kita bisa melakukan tracking. Misalnya kita punya banyak laptop. Nah, kita bisa naruh kode-kode aset ini di atas laptopnya. Ini untuk melakukan tracking. Siapa tahu ada kerusakan, tapi
kita tidak bisa menjustifikasi kalau keseluruhan laptop V3 itu rusak. Jadi fitur ini dibuat. Nah, di sini ada edit aset. Ini aset secara individu ya yang diubah. Nah, di sini bisa lihat di sini disable karena memang secara individu kita tidak bisa menambahkan atau melakukan menambahkan gitu. Nah, kita di sini bisa merubahnya jadi rusak atau seperti apa gitu, atau ya melakukan file. Nah, di sini update. Nah, kali ini berhasil dan ia berubah jadi kondisinya jadi kondisi yang rusak ringan seperti yang dilihat di sini. Lalu di sini ada export Excel. Jadi semua laporan yang ada di dalam sini bisa diekspor ke Excel di sini. Seperti yang Anda lihat. Tinggal menunggu. Nah, di sini datasetnya akan masuk ke dalam file lokal ya. Nah, selanjutnya di sini ada hal lain yang bisa dilihat seperti ini yang ada pada ini pada admin, yaitu manajemen user dan manajemen satuan, dimana ya seperti namanya ya ini manajemen untuk user, untuk membuat user. Jadi karena di sini tidak ada registrasi, jadi kita dibuatkan akunnya oleh admin tentunya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada tambah user. Di sini kita tinggal mengisi saja apa yang diperlukan. Misalkan dia masuk satuan apa, terus dia perannya apa gitu kan. Nah, semua username, nama lengkap, email, terus nomor telepon yang opsional sih sebenarnya. Kita kembali sama dengan edit juga. Isinya kurang lebih sama seperti tambah. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu manajemen satuan. Jadi di sini kan ada satuan. Nah, di sini kita bisa manage satuan itu bagaimana itunya. Di sini saya tambahkan. Nah, di sini bisa dimasukkan beberapa hal yang diperlukan untuk satuan tersebut, misalkan nama, terus siapa kepalanya, terus deskripsinya satuan ini apa. Kemungkinan itu saja yang bisa saya tampilkan dalam ya itu tampilan sistem saya. Jadi itu saja dari saya, Dr. Dian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video demo presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.